Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas cloud computing individual eh, dengan materi atau judul Fundamental Arsitektur Cloud. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Saprata Armanda Sebayang dengan NIM 8020210259. Untuk topik pembicaraan yang akan kita bicarakan, yang pertama ada pendahuluan, kedua isi, dan yang terakhir ada penutup. Untuk pendahuluan pertama akan menjelaskan tentang latar belakangnya, yaitu arsitektur cloud adalah desain sistem komputasi yang terdiri dari berbagai komponen seperti server, stronger, aplikasi, dan jaringan yang bekerja bersama untuk memberikan layanan komputasi melalui internet. Yang kedua, pentingnya arsitektur cloud. Arsitektur cloud ini memiliki kepentingannya. Yang pertama ada scalabilitas. Scalabilitasnya apa? Scalabilitas ini adalah mudah menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Terus yang kedua ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini apa? Efisiensi biaya adalah mengurangi biaya dengan hanya membayar sumber daya yang digunakan. Dan yang ketiga ada fleksibilitas. Nah, terus fleksibilitas ini apa pengaruhnya di arsitektur cloud? Nah, yang pertama, fleksibilitas ini ada akses data dan aplikasi dari mana saja dengan internet. Selanjutnya, konsep dasar cloud computing. Konsep cloud computing adalah penyediaan layanan komputasi seperti server, storage, dan aplikasi melalui internet. Untuk konsep dasarnya, yang pertama ada layanan berdasarkan permintaan. Yang berpermintaan ini yakni akses layanan sesuai kebutuhan tanpa interaksi manual dengan penyedia. Yang kedua, akses jaringan yang luas. Akses jaringan luas ini maksudnya layanan dapat diakses dari berbagai perangkat melalui internet. Asalkan perangkat memiliki internet, maka bisa mengakses cloud computing ini. Yang ketiga, kumpulan sumber daya. Kumpulan sumber daya ini maksudnya sumber daya yang dikelola secara efisien untuk melayani banyak pengguna. Tujuannya apa? Tujuannya ini dibuat presentasi ini dibuat agar mahasiswa mampu dan paham apa yang dimaksud dengan fundamental arsitektur cloud atau arsitektur cloud serta mampu menjelaskannya. Baik, selanjutnya penjelasan tentang fundamental arsitektur cloud. Fundamental arsitektur cloud adalah prinsip dasar dan struktur yang mendasari desain dan implementasi sistem komputasi awal atau cloud computing. Arsitektur cloud dirancang untuk memberikan skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya, serta memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya teknologi dengan cara yang lebih dinamis dan efisien. Fundamental arsitektur cloud ini memiliki beberapa penjelasan atau beberapa arsitektur yang harus dijelaskan, yang harus dipahami, yaitu ada 8 bagian. Yang pertama yang kita jelaskan adalah apa yang dimaksud dengan workload distribution architecture. Apa sih yang dimaksud dengan workload distribution architecture? Nah, workload distribution architecture adalah arsitektur yang menggunakan penyeimbang beban untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antara sumber daya TI yang tersedia. Tujuannya adalah untuk mencegah over utilization dan under utilization dari sumber daya, memastikan kinerja optimal, dan meningkatkan ketersediaan aplikasi dan layanan. Arsitektur ini memanfaatkan komponen seperti audit monitor, cloud usage monitor, dan hypervisor untuk mengelola dan memantau distribusi beban kerja. Mekanisme dan komponen utama yaitu penyeimbang beban, audit monitor, cloud usage monitor, dan hypervisor. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya itu selagi peningkatan kinerja, memastikan bahwa beban kerja distribusi secara merata di antara sumber daya, menghindari overload pada satu sumber daya. Untuk implementasinya,
ada satu contoh sini sebagai penyeimbang beban atau load balancer, yaitu mengarahkan lalu lintas ke beberapa server atau sumber daya berdasarkan algoritma penyeimbangan beban, misalnya round robin less connection. Nah, di samping ini ada gambar dari arsitektur workload distribution arsitektur. Baik, selanjutnya yaitu resource pooling arsitektur. Resource pooling arsitektur ini adalah arsitektur di mana sumber daya berkomputasi yang identik digabungkan dan dibagikan untuk digunakan oleh banyak pengguna, memungkinkan alokasi dinamis sebagai permintaan untuk efisiensi dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Konsep pooling sumber daya adalah pengumpulan dan pengelolaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan sebagai satu kesatuan terpusat, memungkinkan alokasi dinamis dan penggunaan bersama untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jenis-jenis resource pool ada server version dan virtual, penyimpanan, jaringan, CPU, dan RAM. Manfaatnya apa atau kegunaannya bagaimana? Pooling sumber daya membantu organisasi dalam mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi, responsivitas yang lebih baik terhadap perubahan permintaan, dan pengurangan biaya, sekaligus memastikan kendalan dan keamanan yang tinggi dalam lingkungan komputasi awan. Nah, di samping ini ada contoh atau gambar dari arsitektur resource pooling. Baik, selanjutnya arsitektur selanjutnya yang kita bahas adalah dynamic scalability arsitektur. Nah, ini arsitektur ini adalah arsitektur dalam komputasi awan yang memungkinkan penyesuaian otomatis terhadap kapasitas sumber daya komputasi seperti CPU, memori, dan storage berdasarkan kebutuhan beban kerja yang berfluktuasi. Untuk jenis penskalaannya ada horizontal, scale out, dan scale in. Untuk vertikal, scale up dan down. Mekanisme penskalaan otomatis seperti pemantauan permintaan, duplikasi sumber daya, dan keuntungan penskalaan dinamis, efisiensi biaya, mengurangi biaya operasional dengan hanya menggunakan sumber daya yang diperlukan pada saat tertentu. Terus ada menghindari biaya tetap untuk kapasitas yang tidak terpakai. Nah, di sampingnya ini ada contoh atau gambar dari dynamic scalability architecture. Baik, selanjutnya arsitektur selanjutnya itu elastic resource capacity architecture, adalah pendekatan dalam desain sistem TI yang memungkinkan sumber daya seperti server, penyimpanan, atau bandwidth untuk secara otomatis dan dinamis menyesuaikan kapasitasnya sesuai dengan permintaan. Konsep elastisitas dan kapasitas sumber daya. Konsep elastisitas dan sumber daya merujuk kepada kemampuan untuk secara otomatis menyesuaikan kapasitasnya, baik menambah atau mengurangi sumber daya sejalan dengan fluktuasi permintaan. Untuk implementasinya, di sini ada contohnya cloud computing, load balancing, database elastis, caching, dan penyimpanan. Manfaatnya apa? Manfaatnya efisiensi biaya, skalabilitas cepat, kinerja konsisten, resiliensi tinggi, dan manajemen yang mudah. Nah, di samping ini adalah gambaran dari arsitektur LSD Resource Capacity. Baik, selanjutnya ada arsitektur Dynamic Service Load Balancing, adalah struktur yang digunakan untuk mendistribusikan beban trafik jaringan atau aplikasi secara merata di antara beberapa server atau sumber daya untuk meningkatkan kinerja, keandalan, dan skalabilitas sistem fungsi dan tujuan penyeimbangan beban layanan. Nah, integritas dengan arsitektur beban kerja adalah penentuan beban kerja, pengaturan load balancer, monitoring dan pengelolaan, skalabilitas dan redundansi, dan yang terakhir ada integrasi dengan sistem lain. Manfaatnya apa? Manfaatnya peningkatan kinerja, skalabilitas, keandalan, dan ketersediaan pemeliharaan yang mudah dan optimasi sumber daya. Penerapannya ya bisa diterapkan seperti web hosting dan aplikasi cloud. Nah, di sini ada contoh dari dan service load balancing atau cloud service consumer. Nah, selanjutnya ada cloud bursting architecture. Nah, untuk arsitektur ini
strategi arsitektur TI di mana aplikasi atau beban kerja utama dijalankan di infrastruktur lokal on-premise, tetapi dapat meledak atau beralih ke cloud public saat ada lonjakan permintaan atau kebutuhan sumber daya tambahan. Untuk konsep cloud ini, strategi di mana aplikasi dijalankan di infrastruktur lokal tetapi dapat menggunakan cloud public atau kapasitas tambahan saat beban kerja meningkat. Ini memungkinkan skalibilitas dinamis dengan memindahkan sebagian beban kerja ke cloud saat diperlukan. Untuk mekanisme perskalaan otomatisnya seperti pendengar perskalaan otomatis, terus replikasi sumber daya. Manfaatnya apa? Manfaatnya skalibilitas, efisiensi biaya, fleksibilitas, dan keandalan. Untuk contohnya sebagai aplikasi cloud bursting itu ada e-commerce dan pemrosesan data. Nah, di samping ini adalah gambar dari cloud bursting arsitektur. Baik, selanjutnya yaitu elastic disk provisioning arsitektur. Adalah pendekatan dalam manajemen penyimpanan data yang memungkinkan alokasi dan pengaturan kapasitas disk secara dinamis sesuai dengan kebutuhan pengguna atau aplikasi. Nah, itu ada teknologi tin provisioning, terus ada sistem pemantauan penggunaan rantai. Dan untuk manfaatnya apa? Ya, seperti yang lainnya tadi, seperti efisiensi biaya, fleksibilitas, skalabilitas, penggunaan sumber daya yang baik, dan transparansi. Untuk model penagihan berbasis penggunaan adalah penagihan berdasar waktu, penagihan berdasar kapasitas, penagihan berdasar transfer data, dan penagihan berdasarkan permintaan. Yang terakhir ada penagihan berdasarkan kinerja. Nah, di samping ini ada gambar dari elastic disk provisioning arsitektur. Selanjutnya ada redundant storage arsitektur, adalah desain sistem penyimpanan data yang mengimplementasikan salinan data untuk memastikan ketersediaan dan keandalan. Konsep redundansi penyimpanan ada komponen utama yaitu perangkat penyimpanan cloud sekunder, terus gateway layanan penyimpanan, dan terakhir adalah mekanisme replikasi penyimpanan. Untuk keuntungan redundansi penyimpanan itu apa? Keandalan tinggi, pemulihan bencana, ketersediaan data, terus perlindungan terhadap korupsi data, dan peningkatan performa. Nah, di sini ada gambar dari redundant storage arsitektur. Untuk kesimpulannya, untuk penerapan arsitektur cloud memberikan berbagai keuntungan bagi organisasi dalam hal efisiensi, skalabilitas, fleksibilitas, dan pengurangan biaya. Dengan menggunakan arsitektur seperti workload distribution, resource pooling, dynamic scalability, dan yang lainnya, perusahaan dapat memastikan ketersediaan dan kinerja aplikasi yang tinggi, serta kemampuan untuk menyesuaikan sumber daya sesuai permintaan. Arsitektur ini juga memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data yang lebih andal dan efisien, mendukung berbagai beban kerja, dan memberikan dukungan untuk pertumbuhan bisnis yang dinamis. Implikasi praktis dan penerapan arsitektur ada seperti penghematan biaya, skalabilitas, elastisitas, ketersediaan dan keandalan, fleksibilitas dan agilitas, keamanan dan kepatuhan. Untuk tren dan perkembangan masa depan dalam arsitektur cloud, nah, yang pertama ada kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, multi cloud dan hybrid cloud, terus ada edge computing, terus ada serverless arsitektur, keamanan dan privasi, dan terakhir ada sustainability. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.